Di awal cerita diperlihatkan seorang cenayang perempuan yang tengah komat kamit sembari melakukan ritual untuk mengirim santet atau teluh ke sebuah keluarga yang terdiri dari 4 anggota. Entah itu keluarga siapa, dan film dimulai. Saat malam hari di sebuah rumah ada seorang bapak-bapak bernama Pak Bondan yang tengah mengalami sakit kepala. Karena saking nyut-nyutan, anaknya yaitu Esa mencoba menghubungi dokter. Namun sayangnya, dokter nggak bisa datang malam itu. Kata Pak Bondan, sakitnya itu sangat luar biasa, kayak ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam. Saat Esa cek di matanya, nggak ada apa-apa. Dan Esa mencoba menenangkan serta menghiburnya. Kalau menurut Papa ini bukan dokter yang bisa nyembuhin, Sa. Papa terakhir kayak gini itu waktu kolesterol, Pak. Ada yang bergerak-gerak gitu loh di dalam. Kalau makin sakit, panggil Esa. Kita beralih ke rumah lain, ada seorang gadis yang terbangun dari tidurnya karena dengar suara dentuman yang cukup keras dari atap rumah. Gadis yang mirip Mikha Tambayong itu bernama Wulan. Esok pun tiba. Wulan ini sepertinya tipe anak yang produktif ya. Bangun pagi dia langsung renang. Setelah selesai, supirnya yaitu Pak Asep membawa Kang kebun baru yaitu Kang Harun. Dengan ramahnya Wulan berkenalan dengan Kang Harun. Dia lantas nyuruh pembokatnya yaitu Cek Ipah untuk bikinin kopi buat mereka. Setelah selesai mandi, Wulan bikin kopi sembari nonton berita mengenai kasus pembunuhan di Banyuwangi. Karena dirasa topik terlalu berat untuk pagi hari, ayahnya yaitu Pak Ahmad langsung skip dan ngajakin dia ngobrol. Kalau dengar dari percakapan mereka, Wulan ini sepertinya adalah wanita karir yang bergerak dalam bidang investasi. Ayahnya ngasih saran ke dia, nanti pas presentasi di depan klien, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti dan dengan feeling atau perasaan. Investasi mana ada feeling-feelingan sih, Pak? Feeling itu bisa menentukan. Kamu tuh harus tahu. Saat mereka asyik ngobrol, ibunya Wulan turun, namanya Bu Astuti. Keluarga yang cukup harmonis. Bercanda adalah rutinitas wajib di keluarga itu. Pesan daging kambing aja harus dari New Zealand. Apa udah pesen lemcok? Kamu yang masak ya nanti malam? Bu As tanya ke Wulan, apa semalam dia dengar suara dentuman keras dari atap rumah. Wulan mengiyakan, hanya Pak Ahmad yang gak dengar. Sesaat kemudian, adiknya Wulan yaitu Wisnu ikut sarapan sebelum berangkat sekolah. Wisnu pun bilang tentang suara aneh tadi malam. Berarti di sini cuma kamu yang tidur gebluk. Maaf Pak, Bu, ini ada paket buat Ibu. Saat Wulan mau makan roti selainya, tiba-tiba saja belatung ya? Keluar banyak sekali belatung yang entah dari mana datangnya. Mereka semua heran padahal rotinya baru. Bu As malah salvo ke sebuah noda aneh di atas plafon. Setelah dicek oleh Kang Harun, ternyata ada bangkai musang. Mereka semua langsung hoek-hoek, terlebih lagi Bu Astuti. Mereka heran dong kok bisa-bisanya ada bangkai musang di situ. Dari mana kan masuknya? Wulan yang udah telat langsung berangkat kerja. Setibanya di tempat kerja, dia briefing dengan atasannya yaitu Bang Oto supaya nanti melakukan yang terbaik saat presentasi. Karena klien kali ini adalah Bu Liliana, investor yang gak main-main. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan pakai feeling, Wulan berhasil mendapatkan hati Bu Liliana. Jelas sekali. Siapa namamu, Dok? Wulan, Bu. Setelah selesai presentasi, Wulan dapat telepon dari temennya, cewek, ngajakin makan nanti malam. Tapi Wulan gak bisa, soalnya banyak deadline katanya. Ditutuplah teleponnya, tiba-tiba ada panggilan lagi dari nomor gak dikenal. Tapi gak ada jawaban, cuman suara gitu antara ngedesah sama sakaratul maut. Halo? Ya udah, Wulan gak ambil pusing dan bergegas pulang. Saat di parkiran menuju mobilnya, Wulan ngerasa kayak ada yang ngikutin, padahal gak ada siapa-siapa. Dia langsung tuh satset masuk mobil kan. Dengan hela nafas yang sedikit ngos-ngosan, tiba-tiba Wulan dapet telepon lagi. Tapi kali ini dari mantannya yang bilang ke dia kalau papanya masuk rumah sakit karena shock dia dan Wulan gak jadi menikah. Wulan gak jawab sepatah kata pun dan langsung capcus ke rumah. Kita beralih ke keluarga Esa. Akhirnya Pak Bondan didatangi oleh Pak Dokter. Kata dokter, matanya Pak Bondan ini mengalami iritasi. Dia nggak bisa berbuat lebih lanjut kalau Pak Bondan ini nggak dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Pak Bondan entah kenapa nggak mau dibawa ke rumah sakit. Kalau beliau mengeluh sakit, langsung bawa saja ke rumah sakit ya. Wulan yang udah sampai rumah dengar ibunya lagi teleponan minta pengembalian dana dari beberapa pihak yang terlibat dalam acara pernikahan Wulan.
Ternyata Wulan itu batal nikah sama tunangannya yang namanya Reno. Entah apa alasannya. Ayahnya datang, dia langsung buang semua surat undangan pernikahan Wulan supaya dia bisa cepet move on kan. Ayahnya juga bilang ke Wulan kalau memang keputusan yang dia ambil udah bulat, ya sudah, biarkan semuanya berjalan. Wulan pun mendengarkan nasihat ayahnya sembari nyiapin lamb chop atau daging kambing yang dibeli ayahnya untuk dimasak nanti malam. Kembali ke Pak Bondan, kini dia benar-benar ngerasa nggak kuat lagi dengan sakitnya. Dia menggeliat dan terlihat jelas di matanya yang berair, kayak ada sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Dia teriak sekencang mungkin manggil Esa, dan ya akhirnya Pak Bondan dibawa ke rumah sakit dengan mata yang mulai berdarah. Bukan cuman keluarga Pak Bondan yang mengalami keanehan. Saat Wulan mandi, tiba-tiba airnya mati. Pas dia keluar kamar mandi, tiba-tiba banyak muncul belatung dari lantai. Wisnu, dia ini anak SMA yang sedikit nakal. Saat belajar buat ujian, dia selalu mengonsumsi pil supaya ngefly. Ya walaupun kakaknya udah tahu sih, Wulan bawa hadiah untuk anniversary orang tua mereka dan nyuruh Wisnu yang bungkusin sekalian nanti beliin kuenya juga. Selesai ujian udah nggak ada tuh ya pakai-pakai lagi ya? Iya, janji. Malam pun tiba, Wisnu dan bapaknya terlihat asik main PS, sedangkan Wulan mau masak lamb chop tadi siang. Dia udah nyiapin bumbu, alat, dan antek-anteknya tuh. Pas lamb chopnya dibuka, jeng jeng jeng, penuh dengan belatung. Dia pun gak jadi masak. Dinner lamb chop gagal nih guys. Mereka akhirnya dinner pesan GoFood. Nah saat makan, Wisnu itu cerita kalau semua kejadian ini agak aneh. Kenapa roti ada belatung, di plafon ada bangkai musang, daging segar juga tiba-tiba ada belatung. Dia jadi keinget kisah temennya yang dikirim santet. Katanya, kejadiannya persis kayak keluarga mereka. Berawal dari dengar suara aneh, terus tiba-tiba banyak hewan-hewan aneh juga, sampai berujung pada kematian ayah temennya Wisnu. Namun, Wulan dan Pak Ahmad yang ngerasa skeptis terhadap hal begituan malah menganggapnya sebagai lelucon. Ya kali bisa ngirim hewan, apa dipaketin lewat kang paket? Tapi Bu As yang notabene orang Jawa emang percaya kalau belatung itu identik dengan santet. Karena dulu saat ia kecil, di kampungnya itu banyak sekali kejadian santet menyantet. Pak Ahmad yang ngerasa itu semua omong kosong mengalihkan pembicaraan dan ngajakin mereka selfie Sukaesih buat dipostkan di sosmed. Setelah mereka foto bersama, tiba-tiba saja ada seekor kelelawar gede yang nabrak kaca. Kelelawar sih ini Pak, Bu. Kelawarnya mabuk wine. Tapi lagi-lagi Pak Ahmad menanggapinya dengan jokes babaks-babaks. Bapak jokes. Pak Bondan yang udah ditangani dokter ngerasa lebih enakan. Dokter pun pamit. Pak Bondan kemudian bilang ke Esa kalau selama ini dia udah berusaha menjalani hidup versi terbaiknya. Cari uang dengan halal, gak neko-neko, namun dia tetap gak bisa menghindar dari semua ini, entah apa yang ia bicarakan. Esa langsung nyuruh ayahnya buat istirahat, sedangkan dia mau pulang buat ambil makan, baju, dan lain-lain. Masih di keluarga Pak Ahmad, dia melanjutkan cerita-cerita dengan jokesnya, lalu dia dapat telepon dari Pak Bondan. Kalau nggak. Siapa sih, Bu? Oh ternyata mereka berdua ini temenan guys. Pak Bondan bilang kalau dia dikirimin santet. Pak Ahmad harus hati-hati, dia harus rajin sholat. Namun Pak Ahmad menyangkal, mungkin lu kecapean kali makanya ngomong ngelantur. Dia pun langsung mematikan teleponnya. Tapi saudara-saudara, setelah itu tangan Pak Ahmad tiba-tiba keluar belatung. Bukan cuma itu, tepat di atas kepalanya, plafon rumahnya itu jebol. Dan ya, lagi-lagi belatung misterius keluar dari sana. Pak Ahmad mencoba cuek dengan kejadian itu. Setelah di dalam, Wulan tanya ke ayahnya dapat telepon dari siapa. Katanya cuma dari teman kuliah yang mau pinjam duit. Oh ya sudah, Wulan pun pergi tidur. Malam semakin larut, Pak Bondan semakin ngerasa kesakitan. Terlihat jelas kelabang yang berlalu lalang di dalam wajahnya. Dia semakin stres hingga akhirnya mengambil sebuah pisau dan mencopot infusnya. Lalu dia berjalan keluar dengan rasa sakit yang enyut-enyutan menuju ke lantai atas. Esa yang sudah sampai di sana langsung nyusulin ayahnya. Namun ayahnya udah ada di balkon atas gedung. Dia terus saja meraung kesakitan dan bilang ke Esa jangan mendekat. Berulang kali Esa membujuk untuk menyerahkan pisaunya, namun Pak Bondan bilang dia sudah nggak kuat.
Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa mengakhiri semua rasa sakitnya. Dan dia pun langsung menusukkan pisau itu ke matanya dan mencongkelnya. Setelahnya dia terjun bebas. Esa hanya terdiam saking gak percaya apa yang dia lihat barusan. Di scene akhir, Esa menangis meratapi kepergian ayahnya dengan disaksikan banyak orang. Dan kini Esa lihat dengan jelas kelabang-kelabang yang keluar dari muka almarhum ayahnya.